Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Febiola. Kali ini saya akan menjelaskan tentang politik organisasi dan dampaknya terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja, kinerja, dan organizational citizenship behavior atau OCB. Nah, kali ini saya akan menjelaskan menggunakan metode TTSO, yaitu ada tujuan, target, strategi, dan juga output. Nah, yang pertama kita akan bahas yang tujuan. Politik organisasi yang ada di organisasi tidak jauh dari politik yang diperankan oleh manajer kepada OCB. Untuk menjadi manajer yang efektif, seseorang manajer harus sadar akan politik dalam kegiatan setiap kehidupan organisasi. Nah, berkenaan dengan praktik manajemen melalui pendekatan politik, maka seorang manajer harus paham bagaimana menerapkan politik yang baik untuk diterapkan dalam organisasi atau OCB. Politik organisasi sebagai variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yaitu komitmen organisasi, kepuasan kerja, kinerja, dan OCB. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan bukti tambahan tentang topik politik organisasi yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang target, yaitu komitmen organisasi ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, dan adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi. Titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Nah, kepuasan kerja menjadi penting dalam dunia industri karena diyakini bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong peningkatan kinerja individu atau karyawan dan kelompok dari suatu organisasi yang akhirnya meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Nah, untuk kinerja karyawan adalah prestasi yang dapat ditunjukkan oleh karyawan itu sendiri melalui efisiensi, efektivitas, produktivitas dalam bekerja. Ini merupakan. Nah, untuk yang ketiga, kita akan bahas tentang yang strategi. Organisasi politik diterima sebagai perilaku untuk melayani diri sendiri oleh karyawan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari orang lain. Perilaku itu sendiri sering menimbulkan adanya manipulasi cara ilegal dan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, politik dijuluki sebagai hal yang tidak etis dan bahkan tidak bermoral atau perilaku korupsi dalam organisasi tempat bekerja. Nah, OCB mampu meningkatkan keberhasilan organisasi melalui kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumber dayanya secara efektif. OCB melengkapi organisasi dengan tambahan kemampuan dan mengurangi mekanisme formal yang mahal dalam proses restrukturisasi organisasi. Untuk yang terakhir yaitu output. Semakin tinggi komitmen seseorang terhadap organisasi akan berdampak pada kemauan untuk menjalankan kegiatan lain yang harus dijalankan tanpa mempertimbangkan dan mengharapkan imbalan apapun. Dengan kata lain, seseorang akan menjalankan tugas organisasi dengan sendirinya tanpa ada perintah dahulu dari organisasi. Nah, untuk nilai-nilai yang diterapkan oleh organisasi adalah nilai dari penerapan dalam politik organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan merupakan hasil yang berkaitan dengan politik organisasi melalui penerapan nilai-nilai dalam pekerjaan karyawan tersebut. Nah, perilaku politik dalam organisasi merupakan aktivitas yang tidak dibutuhkan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi. Tetapi perilaku politik organisasi berpengaruh atau merupakan usaha mempengaruhi distribusi peningkatan atau pengaruh sumber-sumber dalam organisasi. Nah, untuk politik sendiri, politik organisasi juga digambarkan sebagai seni menggunakan pengaruh, kewenangan, dan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya